1836. Hadirin, hadis riwayat Imam Bukhari 1836 dalam Maktabah Syamilahnya, bahwa Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi ihtajama, beliau berbekam, wa huwa muhrim, dalam keadaan berpakaian ihram. Ingat, muhrim orang yang pakai ihram. Kalau mahram orang yang sedarah. Jadi kalau mau bilang wanita ini mahramnya mana, jangan muhrim. Muhrim artinya orang yang pakai pakaian ihram, tapi mahram. Romnya pun jangan dipanjangin, bukan mahram, tapi mahramun, mahram. Nabi berbekam dalam keadaan pakaian ihram, wahtajama, dan beliau berbekam dalam keadaan shaim, berpuasa. Baik, hadirin, kita bahas hadis ini ya. Oh, belum ditulis ya, masalah imsak. Nomor 4, berbekam. Berbekam ini yang pertama kita ambil pelajarannya bahwa berbekam tidak membatalkan puasa, kecuali kalau berbekamnya sambil makan es krim lagi dibekam, itu batal gitu ya. Yang kedua, hadirin, dianalogikan dengan masalah ini donor darah. Nah, donor darah belum ada zaman Nabi. Alat-alat kedokteran yang canggih seperti zaman sekarang belum ada. Berbekam dulu pun baru pakai apa tuh, tanduk ya, tanduk sapi, kerbau disedot gitu. Kalau kita udah canggih lagi tuh pakai apa? Alat tembakan yang bisa mengumpulkan apa, menarik kulit kita gitu ya. Di beberapa titik tuh berbekam. Siapa yang berbekam, kata Nabi, setiap tanggal 17, tanggal 19, tanggal 21 setiap bulannya, maka itu akan menjadi obat bagi seluruh penyakit kecuali mati. Jadi berbekam tidak batal, dikiaskan kepada masalah modern, donor darah. Donor darah juga tidak batal. Baik, mungkin warga Al-Aniyah akan ada yang kena vaksin ya, suntik vaksin. Ini gimana Pak Ustadz ketika dalam keadaan berpuasa? Vaksin tidak batal ya. Kenapa? Padahal itu dimasukkan. Betul, para ulama ahli fikih mengambil fatwa tidak batal dari riset para dokter spesialis. Karena suntikan itu, Pak dokter nggak ada siap, suntikan itu dia tidak masuk ke dalam rongga otak dan tidak masuk ke dalam rongga tenggorokan sampai perut besar. Tetapi suntikan itu hanya dia berada di bawah kulit saja, dan pencernaan metabolismenya itu melalui keringat. Maka suntik vaksin tidak batal. Yang keempat ya, yang keempat hadirin adalah suntik obat yang lain, atau contohnya seperti insulin. Orang lagi apa itu, lagi puasa siang hari, gula darahnya naik, seketika diukur ya, dicek, dan dia minum, kemudian suntik insulin, itu pun tidak batal. Bukan minum, disuntik, tidak batal. Yang kelima hadirin, infus. Infus kalau dia berupa obat maka tidak batal. Tapi kalau infusnya ini, kata para ulama ya, apabila infusnya berupa suplemen makanan, maka ini adalah batal. Ya, karena dia tambah kuat. Ada orang tuh yang berapa hari nggak makan cuma diinfus gitu ya. Yang ketujuh, memakai obat asma seperti pakai oksigen gitu ya, itu juga tidak batal. Kemudian juga contohnya pakai fix inhaler ya, nomor 8, pakai inhaler juga tidak batal. Yang kesembilan hadirin, merokok batal dan haram. Iya, makruh tahrim, maksudnya itu haram. Makruh tahrim dalam sebagian pendapat ulama kita ya. Baguslah tidak merokok gitu. Berhenti merokok Pak yang sudah merokok. Nanti di surga, kata seorang Habib guru kita, di surga
Kamu mau apa? Mau duren? Sok, ada langsung. Kamu mau apa? Mau sate padang? Ting, langsung datang gitu. Kamu apa? Wahai malaikat, saya mau ji samsu. Teng. Ada juga ji samsu tuh. Terus kata orang ini, wahai malaikat, mana apinya? Di surga nggak ada api. Sono ngambilnya di neraka sono. Itu kata guru-guru kita, saya dengar dari para habaib kita. Ya Allah, hadirin, berhenti merokok. Merokok batal dan haram. Yang ke-10, masih banyak nih Pak, sebentar. Sembelit. Orang kena penyakit sembelit. Sembelit nggak bisa keluar buang air, maka dimasukin pakai alat yang namanya apa tuh? Dulkolak ya. Masukin segini. Itu sekalipun dia nggak merasa kenyang, tetapi dari pelepasan belakangnya dimasukin begitu, itu batal. Makanya ketika istinja jangan lebih dari segini. Itu bisa masuk area batin, kalau segini batal itu. Dimasukin dulu kolak, ya, karena dia ada cairannya tuh, cairannya licin. Dimasukin itu batal puasanya. Sembelit, ya, pakai alat kayak dul kolak begitu, hadirin. Ini harus diketahui, ini adalah batal. Kemudian yang ke-11, yaitu berenang ketika puasa. Bukan berenang, buang angin ketika renang. Kok bisa lagi puasa renang? Ya, buang angin ketika renang ini batal, hadirin. Tahun kemarin ada jamaah kita yang bertanya, Pak Ustadz, istri saya terkena serangan jantung, kemudian terapi dari dokter berenang. Kebetulan sakitnya bulan Sya'ban akhir menuju Ramadan. Jadi Ramadan saya harus berenang juga Pak Ustadz, sepekan 2 kali. Nggak apa-apa, asal jangan masuk cairan dari mulut, dari hidung, serta dari telinga. Itu pakai alat lah atau diantisipasi. Satu lagi, jangan buang angin lagi berenangnya. Ini udah dibahas sama ulama ahli fikih modern kita. Jadi kalau seseorang berenang, ya prosesnya kayak begini. Dia lagi berenang di air tuh, kemudian dia buang angin, dut gitu ya. Secepat itu air juga masuk. Coba aja nanti kalau di rumah punya bathtub, berendam, kentut, itu masuk gitu, maka batal. Jadi jangan apa? Jangan buang angin lah ketika apa? Renangnya itu.